perisai. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan yang terbaik buat kita semua untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara terkasih, kita menggunakan kesempatan yang terbaik ini. Kita mohon lawatan Tuhan hadir dalam setiap pribadi kita, sehingga beri kekuatan yang luar biasa untuk kita hidup lebih baik di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersatu hati dan tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya. Segala puji bagi Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran Tuhan, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kami pada hari ini ya Bapa. Untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan Engkau hadir dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh merasakan kesukaan yang luar biasa saat kami memuji nama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat Engkau bertahta dalam setiap pribadi kami. Kami serahkan segenap acara ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti, hanya ke dalam pimpinan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
kau katakan sebab kau layak. Tuhan hadir. Mari angkat tangan saudara. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan kami, Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak. Tuhan, inilah pengakuan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima sembah. Hanya Engkau yang layak terima pengagungan. Oh Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, Engkau layak. Terima pujian, Bapa Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ku agungkan, Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ku agungkan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau sembah Kau Tuhan, ku sembah. Haleluya, segala pujian. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak. Ku sembah.
pujian sembah kami Tuhan, memenuhi tahta Engkau yang kudus. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu, sembah dan puji kami Tuhan. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Oh sembah dan puji, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh katakan sembah dan puji hanya milik Tuhan. Oh amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh berikan kamu sembah dan puji. Berikan kamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji berikan kamu. Sembah dan puji berikan kamu. Sembah dan berikan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sembah dan puji hanya milik Tuhan. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian seperti rusa rindu sungaimu. Haleluya. Biarlah kita merindu kepada Tuhan. Biarlah jiwa kita haus akan Tuhan. Karena Tuhan hasrat dalam setiap kehidupan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa rindu sungai Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan
katakan Engkaulah kekuatan, kamu satu bangkit berdiri. Serukan Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagi. Serukan nama Yesus. Kau sungguh berarti bagi kami Tuhan. Bagiku, oh Yesus. Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh serukan Yesus. Oh, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagi. Lebih sungguh serukan Tuhan kita. Yesus, Yesus, inilah kami Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami ya Bapa. Kami ada saat ini semua karena anugerah Engkau. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Serukan Tuhan kita dengan kerinduan saudara. Oh haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Engkau sangat berarti bagi kami. Yes. Oh, yes. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh Kau segalanya. Bagiku. Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di mana pada sore hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Bapa. Boleh kami memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Kau mengurapi kami yang hadir saat ini Tuhan. Juga kami serahkan kepada
Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, biarlah memimpin hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan benar-benar melalui lidah hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, biar masuk ke dalam hati kami, dan apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Acara kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati kita, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, amin. Puji Tuhan, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Kita akan membaca ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Katakan amin yang sudah mendapat. Puji Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ya. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang ketiga tepatnya, ya, minggu yang ketiga, kita merenungkan sebagian firman Tuhan tentang Yesus yang adalah gembala kita yang siap memimpin dan berjalan di depan kita. Beda dengan gerombolan serigala ketika dia berjalan. 3 yang paling sudah lanjut, 5 formasi selanjutnya yang kuat, selanjutnya ada yang lemah, belakangnya ada yang kuat, pemimpin yang di belakang sendiri. Itu formasi serigala. Tetapi ketika domba berjalan, gembala pasti di depan. Gembala agung kita siap memimpin saya dan Bapak Ibu, amin. Pasti tidak akan salah langkah dan salah jalan. Minggu keempat, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap orang yang mendengar suara Tuhan, pasti dia akan ambil satu sikap, yaitu mengikuti. Kalau kita dengar suara Tuhan dengan bahasa yang sederhana sekalipun, ayo kita ambil langkah untuk mengikuti. Katakan sama-sama saya, dengar dan ikuti. 2, 3, dengar dan ikuti. Bapak Ibu, Tuhan luar biasa memimpin bangsa Israel dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh siapapun. Ketika awan terangkat, berarti siap-siap untuk jalan. Ketika awan atau tiang api itu turun, berarti siap-siap untuk tinggal. Entah 2 hari, entah beberapa hari, entah 1, 2, 3 bulan. Tergantung bahasa surga ini, tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan terangkat, siap berangkat. Bahasa Tuhan yaitu tiang awan dan tiang api mengajak dan mengajarkan kepada kita bahwasanya Tuhan mau dengan apa yang terlihat pada saat itu, umat Tuhan bergerak maju menuju Kanaan. Amin. Bergerak maju menuju Kanaan. Tuhan mau memimpin dengan bahasa yang paling sederhana, yang bisa dimengerti oleh siapapun. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teruslah biar Tuhan jadi jurumudi hidupku dan hidupmu. Engkau tidak akan pernah dipimpin ke jalan yang salah. Amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia di minggu yang kelima ini, kembali Mazmur memberitahukan
satu kebenaran yang penting lewat Daud. Kita lihat, sekalipun aku berjalan, katakan berjalan. Berjalan. Di dalam kehidupan ini sampai kepada Kanaan, yaitu surga yang mulia, kita tidak akan lepas dari yang namanya kata ini, berjalan. Demikian juga bangsa Israel setelah dia bebas dari perbudakan Mesir, menuju ke Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, enggak tidur Bapak Ibu, terus tiba-tiba sampai tujuan. Enggak sesuatu yang pasif dikerjakan kemudian sampai ke tujuan, tidak. Tapi mereka berjalan. Lah untuk berjalan, pasti tentunya tidak jalan yang mulus saja yang dia tempuh. Ketika dia berjalan, tidak jalan yang baik yang dilalui saja dia akan tempuh. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada jalan-jalan dan jalan yang tidak baik yang harus ditempuh. Presiden kita Bapak Joko Widodo ketika dia menjabat, dia menyatakan satu statement demikian, saya baca di dalam satu harian ibu kota. Sejak pembangunan jalan tol Jagorawi tahun 1978 sampai 2014, Indonesia hanya membangun 780 km jalan tol. Tiongkok, Cina sampai saat ini telah membangun 280.000 kilometer jalan tol. Terus kemudian lanjutnya karena ada banyak yang tepuk tangan, dia berkata begini, jangan ada yang tepuk tangan, karena yang 280.000 itu Tiongkok, Cina, bukan Indonesia. Dan kita tahu dan kita sudah merasakan bahwasanya pembangunan infrastruktur begitu masif dikerjakan, mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan, Pulau Jawa tembus jalan tol semua, nggak ada yang terputus. Karena apa? Program pemerintah 10 tahun pemerintahan sekarang ini harus 2.000 berapa? Kilometer. Sumatera nanti juga jalan tol. Kita lihat pembangunan luar biasa juga terjadi di Papua. Jalannya sudah tembus, berliku-liku meskipun, tetapi aspal semua, luar biasa. Tetapi yang jadi pertanyaan kita dan kita juga tahu jawabannya, apakah ke kampung-kampung juga jalan tol? Apakah ke rumah Mbah Kong Samad juga jalan tol? Oh enggak. Kita tahu ini, ada jalan yang mulus, ada jalan yang tidak mulus, ada jalan yang baik, ada jalan yang bergelombang, dan bahkan juga ada jalan yang berliku-liku. Ini realita kenyataan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud ketika dia nulis Mazmur ini bukan satu metafora, tapi ini satu realita. Bahwasanya dia pernah berjalan di lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bukan metafora, gambaran bukan, tapi itu betul-betul satu daerah yang namanya lembah kekelaman. Bapak Ibu bisa browsing nanti dimanapun Bapak Ibu bisa ngaksesnya lewat wifi atau apa ya, kurang terang nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi lembah kekelaman itu ada. Itu perjalanan antara Yeriko Yerusalem, itu ada lembah di mana tingginya itu kurang lebih 230 meter Bapak Ibu. Nggak bisa lari kemana-mana. Di lembah itu sangat membahayakan betul. Hewan buas, satwa-satwa liar, kemudian penyamun, perampok, itu juga ada di sana. Daud punya pengalaman itu. Oleh sebab itu dia tuliskan di Mazmur 23. Indah sekali, sekalipun aku berjalan, bukan di jalan tol, bukan di jalan yang baik, di lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kenapa kok ada kata bahaya? Kalau
lembah kekelaman itu tidak bahaya, dia tidak akan pernah katakan kata bahaya. Karena di lembah kekelaman itu ada bahayanya, dia katakan ini. Bapak Ibu menangkap ya? Karena di lembah kekelaman itu bahaya sekali, dia katakan ini, aku tidak takut bahaya. Kenapa kok ada kata bahaya? Karena memang benar. Di lembah kekelaman itu bahaya sekali. Jadi saya merenungkan satu perkara yang hebat dalam perjalanan hidup kita sampai kepada surga yang mulia. Mungkin bukan hal-hal yang baik yang kita akan terima. Bukan hal-hal yang menyenangkan hati dan pikiran kita yang kita terima. Tapi ada banyak lembah-lembah kekelaman, hal-hal yang membahayakan yang mungkin kita bisa alami dan terima. Tetapi biar dengan apa yang kita renungkan malam ini, kita beroleh yang namanya keselamatan dan kemenangan. Amin? Amin? Amin Bapak Ibu? Saya percaya. Firman ini memberkati saya dan memberkati kita semua. Perjalanan kita sampai kepada tanah Kanaan surga yang mulia. Kita perlu pengalaman iman seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam bahaya, aku tidak takut bahaya itu. Karena apa? Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, bisa minta tolong bantu saya ya, slide. Bisa. Apa yang bisa kita lihat ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman? What do you see? Apa yang bisa kita lihat? Bukan perkara yang menyenangkan, tapi pastinya perkara yang menyeramkan. Perkara yang menyedihkan, perkara yang menyebalkan pasti. Karena ada kegelapan padang pasir, terhampar luas gitu ya pada saat itu. Satwa liar, penjahat siap untuk menghadang perjalanan siapapun yang lewat di situ. Berjalan di dalam lembah kekelaman, gak bisa Pak Marno. Ketika kita berjalan langsung, seneng aku lembah kekelaman, enggak bisa. Kita pasti melihat, serem banget ini ya. Aduh sedih, sebel aku dengan yang namanya masalah lembah kekelaman ini. Pasti begitu. Karena ada sesuatu yang luar biasa akan berperkara dengan kita. Ada sesuatu perkara yang siap menghantam kehidupan kita, pasti. Seperti juga perjalanan bangsa Israel. Bebas dari perbudakan Mesir, dipimpin dengan bahasa sederhana Tuhan, tiang awan, tiang api. Mereka juga masuk di dalam yang namanya lembah kekelaman sebelum menuju Kanaan. Yang pertama, kita baca Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Lembah kekelaman yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Kita baca 2, 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan apa? Kelaparan. Hal makanan itu bisa jadi lembah kekelaman. Hal minuman juga bisa jadi lembah kekelaman. Berjalan bersama dengan Tuhan, lewati Laut Teberau sampai ke Gunung Sinai, mungkin perbekalan masih ada. Karena orang Mesir ketika tulah yang ke-10, Tuhan kasih kemurahan hati untuk apa? Memberi, menabur, mengasih hal-hal yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dikasih semua. Habislah perbekalan itu. Ingat, padang gurun.
Kalau yang namanya padang gurun, untuk bercocok tanam yang tepat bercocok tanam apa? Halo, padang gurun. Untuk sejumlah ratusan ribu orang. Itu lembah kekelaman. Kalau lewatnya Kare gitu ya Bapak Ibu ya, atau lewatnya Sarangan gitu gampang. Tiang awan berhenti di sana gampang. Sebulan, 2 bulan enak. Tinggal nandur apa, nanam apa, itu pasti buah, betul ya? Tapi ini sekarang padang gurun. Terhampar luas di depan mereka dan mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkutik. Sehingga mereka berkata begini, kalau kami mati di Mesir, di dekat kami ada kuali berisi daging, alangkah indahnya. Loh, iya Bapak Ibu, diperbudak, sudah tenaganya diambil sehingga dia apa? Kesakitan gara-gara kerja paksa, itu lebih enak. Karena apa? Nyanding, di sebelahnya ada kuali berisi daging. Sampai-sampai bilang begitu. Padahal di sana budak dan sebentar lagi mau mati. Tuhan dengan segala janjinya, dia mau bawa ke negeri Kanaan. Negeri yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan, subur makmur. Tapi untuk ke sana mereka berjalan. Dan dalam perjalanan ada yang namanya lembah kekelaman. Yaitu gak ada makanan. Tapi saya bersyukur Tuhan itu setia dengan segala janjinya. Setiap sore Tuhan kirim daging, burung puyuh, burung apa itu? Burung puyuh gitu ya. Terus setiap pagi Tuhan kirim mana. Luar biasa Tuhan, setia dengan setiap janjinya. Belum selesai berkat mujizat Tuhan terjadi, kembali ayo kita baca sebelahnya. Pasal 17. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Di Masa dan di Meriba. Kita baca yuk, 2, 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ayat 3 baca bersama. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Ini juga lembah kekelaman yang dialami oleh perjalanan bangsa Israel, dituntun dipimpin Tuhan menuju ke Kanaan. Kare, beberapa waktu ini saya tanya tadi kepada kakak ipar saya yang ada di sana, sudah seminggu air mati di gereja. Karena apa? Di sendang atas atau sumber di atas itu kecil aliran airnya. Sudah kecil dibuat untuk mengairi banyak kampung. Ya akhirnya ya royoan Bapak Ibu. Siapa yang paling dekat dia yang dapat. Yang paling jauh ya tinggal tes. Tapi meskipun demikian kita bersyukur ada tetangga-tetangga itu yang pakai pam. Jadi kita bisa minta lah gitu ya. Ayo Bu minta salurkanlah ngisi jeding dan gentong gitu. Gak apa-apa. Masih enak Bapak Ibu. Tempat ini pun kalaupun air mati ya kita ndak usah bingung lah cari sungai Madiun sana ya tetap bisa mengalir gitu ya.
Nah ini bilang bukan masalah pegunungan atau masalah lokasi yang dekat sama air. Ini padang gurun. Makanan setiap pagi ada. Setiap sore juga melimpah. Tapi enggak ada air. Sekali lagi mengalami hal yang menyeramkan. Perjalanan mereka menuju Kanaan mengalami hal yang menyedihkan. Sehingga mereka harus terus berteriak dengan sungut-sungut mereka. Karena apa? Namanya haus. Anaknya nangis. Ternaknya juga rame gitu ya. Dirinya sendiri juga kehausan. Ini membahayakan loh. Air kalau nggak masuk tubuh bisa dehidrasi, akhirnya apa? Mengakibatkan lemes terus. Ya sudah, kita tahu. Puasa bolehlah. Beberapa waktu yang lalu saya puasa 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Gak makan nasi, gak makan apapun, gak minum air. Lemesnya gak karuan Bapak, 3 hari. Ada yang juga menjalani puasa 40 hari. Gak makan apa-apa, tapi kalau air itu harus. Supaya tidak terjadi dehidrasi dalam tubuh, mengakibatkan lemas dan kurang cairan. Air itu penting. Lah mereka kehausan. Coba kita baca ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Saya garis bawahi. Di atas gunung batu di mana? Di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Sekali lagi, kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang setia. Amin. Pengalaman Daud berjalan di lembah kekelaman yang real. Dia selamat. Bangsa Israel juga sama. Dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Gunung batu dipukul keluar air. Airnya seberapa kira-kira? Kalau hanya mengairi 10-100 orang ya mungkin ya segini gitu mungkin gantian. Lah kalau untuk ratusan ribu gimana itu caranya air itu bisa keluar melimpah-limpah? Sehingga dari anak, orang tua sampai ternak semuanya puas. Tidak kehausan lagi. Dahsyat Tuhanmu dan Tuhanku. Amin. Itu. Ketika engkau terus meyakini Tuhan yang hebat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lembah kekelaman tidak membahayakan hidup. Sesuatu yang menyeramkan, menyedihkan, menyebalkan pun tidak akan pernah membahayakan dalam kehidupan kita. Ada pribadi yang setia akan siap menolongmu dan menolongku. Amin. Yang kedua, ketika engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, what do you do? Apa yang akan kau kerjakan? Apa yang kau akan lakukan? Kemarin beberapa waktu yang lalu, ya bisa dibilang awal tahun ini, saya itu jalan dari Dr. Sutomo, lurus terus ke arah Endrakila itu kan harus ke kiri, lewati jalan Jawa. Ya sudah, saya lihat, saya sudah pakai helm klik, spion juga 2, lampu nyala, gitu, rodanya lengkap Bapak Ibu ya. Nah gitu ya, semuanya ada. Saya belok ke jalan Jawa, adalah mak bedunduk bosan di karya, sekonyong-konyong koder gitu ya. Ada cegatan. Namanya cegatan Bapak Ibu, saya lupa bawa dompet. Berarti apa? SIM saya. Tuh. Sudah kadung masuk, jelek. Gak bisa kemana-mana toh. Hanya satu saja, ya harus ke situ. Di awe-awe, terus selamat siang Pak, betul? Ya sudah.
lembah kekelaman itu. Apa yang saya harus lakukan? Gak ada pilihan untuk lari. Lari dikejar, betul? Gak ada pilihan untuk cari rute lain. Rutenya mana? Jalan Jawa kok. Satu arah tok, terus kemana lagi? Mau putar balik. Terus kemudian jalan sana, Sumatera. Yo, konangan. Jadi enggak bisa lari. Ya satu-satunya cara, ya mati. Stop, monggo. Selamat siang. Pak. Ya seperti itu gambarannya. What do you do ketika engkau berjalan dalam lembah kekelaman? Kita enggak bisa lari. Mau cari rute lain, kemana? Wong sudah masuk, wong sudah ada di situ, pilihannya ya cuma satu, melewatinya. Melewati lembah kekelaman itu. Masa Meriba enggak bisa diganti. Enggak bisa. Ketika orang umat Israel berseru kepada Tuhan butuh makanan, enggak bisa itu juga melewati rute yang enggak bisa. Itu harus dilewati. Mereka kehausan, terus kemudian mencari rute lain, enggak bisa. Jalan itu harus dilewati. Enggak bisa lari. Tidak bisa ambil rute lain. Satu-satunya cara jalan yaitu melewati itu. Nah, untuk melewati itu luar biasa. Ayo kita baca dulu ini. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33. Ayat yang kedua kita baca di situ mulai. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab, baca bersama yuk. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai. Bapak Ibu bisa menangkap apa yang dilakukan ini. Bapak Ibu, Musa dapat firman dari Tuhan dan disampaikan kepada bangsa Israel. Aku akan mengutus seorang malaikat. Wah, kayak ayam ya. Ada seorang malaikat yang diutus. Berjalan di depanmu. Untuk menghalau orang Kanaan, Amori dan lain sebagainya. Ayat yang ketiga, sebab aku hanya besar. YHWH, Asyir aku adalah aku. Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Jadi untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan kirim siapa? Malaikat, bukan Tuhan sendiri. Ini yang Musa tidak mau. Terjadilah dialog antara Musa dan Tuhan. Tuhan tidak nyatakan ini pada Musa. Tuhan sudah nyatakan ini kepada Musa. Tapi Musa berdialog sama Tuhan. Sampai pada akhirnya kalau kita baca seluruh pasal ini, Musa punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan meskipun hanya melihat punggungnya. Kalau wajah dengan wajah mati pasti Musa. Musa minta penyertaan dari Tuhan. Jadi istilahnya begini, Musa tidak butuh kopralnya, babinnya, tapi dia butuh jenderalnya untuk mimpin bangsa Israel menuju kepada Kanaan. Panglima perang tertinggi yaitu Tuhan semesta alam. Dia rindukan pribadinya itu yang menyertai. Karena apa? Kalau kopral mungkin punya jabatan.
pangkat-pangkat yang di atasnya punya jabatan. Tapi tetap kalah sama panglima perangnya. Amin. Ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ketika kita melewati berada di lembah kekelaman? Ayo kita berseru hanya kepada Tuhan. Serunya hanya kepada Tuhan. Sang panglima perang, yaitu jenderal terbesar gitu ya, Yesus Kristus. Ini penting untuk kita sama-sama mengerti. Supaya apa? Oh, yang namanya orang yang tertinggi dari yang tertinggi, yang paling atas, ya pastinya takut no. Kalau ada satwa liar mungkin gitu ya, penjahat gitu pastinya takut. Sudah pasti. Karena apa? Yang beserta kita punya power. Yang beserta kita punya kekuatan daya untuk mengalahkan apapun. Ini Musa berdoa dan minta. Hanya Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Coba kita baca di ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman setelah ada dialog. Aku sendiri, betul ya? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan apa? Ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia tahu banyak lembah kekelaman di depan yang masih menghadang. Untuk sampai ke Kanaan, butuh Yesus, butuh Tuhan semesta alam tetap jadi jurumudi hidup kita. Amin. Luar biasa. Yang kedua, selain penyertaan dari Tuhan sendiri, butuh firman. Butuh firman. Kalau kita baca ayat yang sebelahnya 34, judul perikopnya adalah apa? 2 loh batu yang baru. Lah 2 loh batu yang lama kemana? Sama Musa kan dilemparkan ke anak lembu emas. Gara-gara kesalahan fatal bangsa Israel pada saat itu buat anak lembu emas. 2 loh batu dilemparkan ke anak lembu pecah. Nah, Tuhan mau ada 2 loh batu baru yang ditulis lagi sama Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Yang membawa bangsa Israel itu tetap ada dalam rule aturan Tuhan. Yaitu 10 perintah Allah. Ayo kita sebutkan satu-satu. 10 perintah Allah yang pertama adalah, satu apa? Ya baca saja ya, daripada Bapak Ibu enggak hafal. Ayo kita baca Keluaran 20. Ya, Keluaran 20. Yang pertama ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, 1. Yang kedua ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Terus kemudian ayat 5. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. 2. Ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang kelima ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu yang keberapa tadi? 5. Yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai. Ini aturan Tuhan, rule Tuhan. Musa butuh ini. Bangsa Israel butuh ini untuk sampai Kanaan. Kalau kita bandingkan apa yang Tuhan ajarkan secara sederhana di Injil, ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, akal budimu. Terus kemudian apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita juga butuh ini. Selain penyertaan Tuhan, untuk kita bisa lewati itu lembah kekelaman, kita butuh firman. Supaya dengan firman itu kita dimampukan kuat sampai kepada tujuan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Lembah kekelaman itu ada, bukan hoak ini. Lembah kekelaman itu ada. Secara kasat mata kita bisa lihat menyeramkan, menyedihkan. Nah, ketika kita lihat itu sesuatu hal yang membahayakan, menyedihkan, menyeramkan. Apa yang kita lakukan? Mau lari? Gak bisa. Mau lihat lewat rute lain? Gak bisa. Satu saja, ya lewati. Aman sampai tujuan itu tergantung saya dan Bapak Ibu. Ayo terus andalkan Tuhan. Amin. Tetap dia jadi jurumudi hidup kita. Tetap firman-Nya yang jadi kebenaran dalam hidup ini. Kita akan punya pengalaman indah luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lembah kekelaman tidak dapat dihindari. Letak tanah perjanjian dengan Mesir dipisahkan oleh padang gurun. Surga dengan dunia dipisahkan oleh realita kehidupan yang masih ada dan terus ada. Di lembah adalah tempat di mana kita akan bertumbuh besar dan menerima kemenangan yang termanis yang tak diduga-duga asal. Apa? Kita percaya kepada Yesus. Yesus jurumudi hidup. Pasti kita selamat. Amin. Ayo kita baca 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Ngertilah ini. Meskipun kita juga harus melewati dan masuk ke sana, Allahku itu setia. Ia akan memberikan kepada kita apa? Kekuatan dan jalan apa? Keluar. Penting kita mengerti ini. Mazmur 138:7-8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan apa? Tangan kananmu menyelamatkan aku. Luar biasa Tuhan dengan kasih-Nya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Satu lagi. Mazmur 91:3-7. Sungguh, Daud menyatakan betul, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Pengalaman hidup Daud dalam nama Tuhan Yesus jadi pengalaman saya dan Bapak Ibu semua. Aku tidak takut bahaya. Karena Kau besertaku. Firman-Mu besertaku. Panglima tertinggi Yesus Kristus besertaku. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Sehingga apa? Kita boleh aman, tentram. Melewati itu dengan damai. Sampai kepada Kanaan, surga yang pasti Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Amin. Tuhan memberkati kita. Bersamamu Bapa, ku lewati. Yes. Kami lewati semuanya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak. Beri pertolongan. Anugerah-Mu besar. Berlimpah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyanyikan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri. Nyanyikan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua Yesus, Yesus, Yesus. Lagi hanya bersama dengan Bapa kami Yesus, kami selamat. Terima kasih Tuhan. Oh, bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami. Bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar
melimpah bagiku. Waktu yang baik untuk kita kembali renungkan firman Tuhan. Waktu yang baik ini yang Tuhan beri kepada kita kesempatan untuk kita hadir. Ayo, terus percaya kepada Tuhan. Lembah-lembah kekelaman itu memang ada. Hari ini mungkin menghadang kau. Tidak bisa lari kita kemana-mana. Mungkin pekerjaan bisa jadi lembah kekelaman. Keluarga bisa jadi lembah kekelaman. Hubungan dengan sosial bisa jadi lembah kekelaman. Anak-anak kita mungkin bisa jadi lembah kekelaman kita sebagai orang tua. Banyak perkara bisa jadi lembah kekelaman. Sesuatu hal yang menyeramkan, menyedihkan datang. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang setia. Terima kasih kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang setia. Tidak diragukan lagi kesetiaan-Mu. Kepada Tuhan saja yuk kita berharap. Kepada Tuhan saja yuk kita berserah. Tuhan, bimbing kami. Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami akan berhenti sampai di sini. Tapi kami tahu kesediaan-Mu. Kami tahu kesiapsediaan-Mu itu loh. Kau siap sedia membimbing, memimpin kami. Kau gembala kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu punya pengalaman seperti Daud. Kami tidak takut. Kami punya Tuhan yang perkasa, punya Tuhan yang hidup luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat tanganmu, katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Lagi bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat. Katakan hanya Yesus,
Yes, jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Lagi serukan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Tetap pegang hidup kami Bapa. Engkau jurumudi kami. Teruslah berjalan di depan kami. Di situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Kami umat-Mu, gereja-Mu tetap mau percaya kepada Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas. Mujizat-Mu masih ada. Berkat-Mu turun Bapa. Untuk kami yang senantiasa percaya, senantiasa berseru, senantiasa memohon kepadamu, berkat-Mu turun atas kami semua. Terlebih untuk Indonesia kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya Kau berkati dengan hikmat, kekuatan dari surga para pemimpin negeri kami. Siapapun yang terlibat, Satgas dimanapun ada, untuk terus menangani COVID ini, kami yakin dan percaya Tuhanlah kekuatan mereka. Kesanggupan mereka adalah Engkau saja Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa dan yakin akan kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Terlebih kota kami Madiun, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas kota kami, atas kelurahan di mana kami ada, RT RW di mana kami ada. Berkat-Mu atas kami dan daerah di mana kami tinggal. Bapa yang baik, anak-anak kami yang kembali kepada sekolah mereka, meskipun secara pembelajaran online, tapi kami tetap yakin Tuhanlah sumber hikmat mereka. Kemampuan mereka hanya Engkau saja Tuhan, supaya mereka boleh tetap dengan konsentrasi kesungguhan belajar dan belajar, sehingga segala cita-cita mereka boleh tercapai dan Tuhan memberkati pendidikan mereka. Kami kembali kepada usaha pekerjaan kami, apapun yang Tuhan sudah beri kepada kami akan lakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab, disiplin. Dan kami yakin, kita percaya Tuhan juga akan memakai kami jadi berkat dimanapun kami bekerja. Bapa yang baik, gereja-Mu di tempat ini dengan segala cara yang ada, apapun yang sudah terjadwalkan, kami tetap percaya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan tolong kami semua, sehingga seluruh umat-Mu boleh mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, dewasa penuh, menjelang hari Tuhan yang kedua yang lama lagi ini. Kami siap jemput Engkau sebagai mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia. Terima kasih Bapa, terima kasih dan terima kasih. Bapa, setiap persembahan umat-Mu, baik sepersepuluh, persembahan khusus, persembahan apapun yang sudah umat-Mu bawa dan korbankan, kami percaya Engkau sumber berkat mereka, diberkati Engkau, dikembalikan dengan berlipat kali ganda oleh Tuhan yang Engkau percaya. Terima kasih dan terima kasih. Bapa yang baik, ini kami sudah melakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab kami, setia beribadah kepadamu. Oleh sebab itu kami rindu Bapa, ada berkat Sabat yang Kau limpahkan kepada kami, berkat-Mu kami sungguh-sungguh harapkan. Oleh sebab itu mari umat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan, yakin dan percaya jika sebentar Engkau pulang ke rumahmu masing-masing, Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Allah Immanuel beserta dengan engkau senantiasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu dalam nama Yesus berhasil karena Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah memberkati engkau masing-masing pribadi yang hadir pada kesempatan yang baik malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata